Pada siang ini ada dua ayat yang kita renungkan. Ayat inilah merupakan obat yang memecahkan berbagai persoalan yang ada di dalam kehidupan kita. Karena hari ini ternyata manusia sedang mencari solusi dalam hidupnya. Ayat yang pertama adalah dalam surat Yunus. Itu di garis yang kelima dari atas, 11 dari bawah. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nas, qad ja'akum mau'idatun mir rabbikum wa shifaa'un wa huda wa rahmatan lil mu'minin. Yang kedua dalam surat Al-Isra, surat ke-17 ayat yang ke-82 garis ke-7 dari bawah. Allah berfirman, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yajidud dzalimina illa khasar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Indahnya Indonesia merdeka ternyata Pak, karena lebih kuat rahmat Allah daripada usaha manusia, lebih kuat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ternyata hari ini pun kalau kita ingin mencari obat kaitan dengan Covid, dengan masalah sosial, dengan masalah ekonomi, kesehatan, sebetulnya ada obat yang harus kita gali kembali sebagai vaksin yang utuh untuk mensehatkan jasmani dan rohani. Itulah Al-Quran. Karena Allah berfirman dalam surat yang ke-10 tadi, surat Yunus, ayat yang ke-57, ya ayuhan nas, qad ja'akum mau'idatun mir rabbikum, telah datang kepada kalian sebagai nasihat, wasifa, termasuk obat untuk hati kita, wahudan, petunjuk, warahmah, dan kasih sayang lil mu'minin, bagi orang yang beriman. Sebetulnya kita tidak usah mencari berobat kemana-mana, sudah Allah sodorkan, itulah Al-Quran. Tapi kapan Al-Quran jadi obat buat manusia? Ada 3 yang harus dipraktekkan hari ini. Karena ini yang merupakan yang sudah dilupakan oleh umat manusia, khususnya umat Islam. Bahkan Nabi sampai pernah menjerit di dalam surat yang ke-25 Al-Furqan ayat 30, wa qala rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya Allah, ternyata kaumku ini banyak yang sudah cuek kepada Al-Quran, bahkan ada yang benci kepada Al-Quran. Padahal salah satu hidup susah di dunia sebetulnya ketika kita berpaling dari Al-Quran, akan susah hidup. Itu yang digambarkan dalam surat yang ke-20, surat Toha, ayat yang ke-124, wa man a'rada 'anid dzikri fa innahu ma'isatan dhanka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasartani a'ma wa qad kuntu basyira. Qala kadzalika ataska ayatuna fanasitaha wa kadzalika yaumut tunsa. Jadi firman Allah, siapa yang berpaling dari pengajaran Allah yaitu Al-Quran, maka hidupnya di dunia akan serba susah, serba sempit, dan di akhirat akan dikumpulkan dalam keadaan buta. Maka bertanya, ya Rabbi lima hasartani a'ma, ya Allah, kenapa kami dikumpulkan buta? Wa qad kuntu basyira, pada di dunia mata kami bisa melotot melihat segala macam keindahan. Maka kata Allah, kadzalika ataska ayatuna panasitaha. Yang demikian itu kenapa? Ketika ayat datang kepada kalian, kalian sudah melupakan Al-Quran. Ada 3 akan jadi obat ketika Quran dipraktekkan. 1, Quran adalah ditilawahkan, dibaca. Saya yakin kalau dari RT sampai presiden baca Al-Quran, Covid kabur. Karena Allah menyatakan bahwa Quran itu merupakan bacaan. Surat Al-Baqarah ayat yang 127, 121,
alladzina atainahumul kitaba yaslatun haqqan tilawati ulaika yu'minun nabi. Yaitu Allah memberikan Al-Qur'an dibaca dengan benar dan teratur, itulah ciri orang yang beriman kepada Al-Qur'an. Jadi kalau ingin lihat apakah orang itu beriman kepada Al-Quran, cirinya membaca Al-Quran. Kalau tidak baca, itu bukti imannya belum jelas, karena harus membaca. Bagaimana contoh Nabi? Baca Quran yang belum pernah kita praktekkan hari ini. Banyak yang belum praktekkan secara itu. Kalau merujuk kepada hadis riwayat Imam Bukhari, ternyata ketika dihadapkan dengan sahabat, kata Nabi, Iqra'u Quran fi kulli syahrin. Bacalah Al-Quran dalam 1 bulan, harus sudah tamat. Atau isrina walaten 20 malam. Kalau pikuli asrin 10 hari. Atau kul sabin 7 hari. Itu yang mendapatkan sesuai dengan sunnah, yang pahalanya paling besar ketika kita mampu sesuai itu. Tapi kalau lihat dari hadis yang Tirmidzi, paling cepat 3 hari, paling lambat 40 hari. Kenapa ketika Al-Quran dibaca jadi obat, ternyata sentuhan ayat yang menyentuh kepada lidah, kepada hati, itu salah satu untuk menyingkirkan bisikan-bisikan setan yang suka disebar kepada telinga, mata, dan hati. Karena salah satu yang suka dikuasai setan, ternyata kita ketika hati kita jauh dari Al-Quran. Yaitu surat yang ke-43 Al-Zuhruf ayat 36. Wa may ya'su an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitan fahuwa lahu qarin. Siapa yang berpaling, tidak ingat Allah dengan Al-Quran, maka baginya akan dikuasai setan, dan setan akan jadi temannya. Ternyata orang baca Al-Quran itu adalah sama dengan sedang mengusir setan. Tapi kalau hari ini orang nggak suka sama Al-Quran, berarti temannya siapa? Yaitu apa? Yang tidak suka dengan Al-Quran, setan, karena setan nggak suka dengan Al-Quran. Maka disitulah ternyata ketika dibaca saja timbulannya tumanetul qalbi, tenang hati. Itulah salah satu imun badan ketika tenang hati. Karena dalam surat yang ke-13 ayat 28, salah satu tenang hati ketika ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu wa tatmainu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatmainul qulub. Orang yang beriman itu fitrahnya tenang hatinya, karena banyak ingat Allah. Dengan ingat Allah itulah hatimu pasti tentram. Maka kita rasa dengan lisan kita, hati kita sedang jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua akan jadi obat ketika Quran dipahami, diartikan, direnungkan. Karena banyak baca tuh sifatnya hikmat, tapi ketika dipahami akan merubah mindset, selalu berpikir positif dalam menghadapi hidup. Sampai Allah bertanya dalam surat yang ke An-Nisa 82, afala yatadabbarul Qur'an walau kana min indi ghairillah lawajadu fi ihtilafan katsiran. Apakah kalian tidak pernah merenungkan isi Al-Quran? Kalau Quran bukan dari Allah, pasti isinya banyak berlawanan. Tapi karena Quran dari Allah, dari Fatihah sampai Anas tidak ada yang berlawanan, karena dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada manusia menyatakan berlawanan, itu karena otaknya error. Itu dijawab oleh surat Ali Imran ayat ke-7. Wa amal ladina fi qulubihim zaigun. Orang yang hatinya bengkok, yang otaknya sungsang, dia suka mencari takwil sendiri untuk mencari timbulkan fitnah. Padahal yang tahu takwil adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa rasihuna fil ilmi, orang yang cerdas, dia menyatakan aku beriman pada Al-Quran seutuhnya, tidak ada yang berlawanan. Itulah namanya ulul albab. Yang merusak adalah ulul absar. Yang ketiga, ayat yang kedua kaitan dengan Al-Quran dan dipahami, surat 47, yaitu ayat yang ke-24. Afala yatadabbarul Quran am fi qulubin aqfaluha. Apakah kalian tidak pernah merenung isi Al-Quran, atau hatimu sudah terkunci? Jadi kalau kita nggak mau tahu Al-Quran itu hatinya sedang terkunci, maka
Walaupun sudah tamat Al-Quran, tapi kan tidak paham, tidak akan berubah mindset yang positif. Dan yang terakhir, yang ketiga, sebetulnya Quran akan jadi obat ketika dipraktekkan di dalam kehidupan, diamalkan, jangan didustakan konsep-konsepnya. Karena Quran di sini adalah intellectual good, ilmu pengetahuan, politik, sosial budaya sudah ada jauhnya dalam Al-Quran, sudah ada. Karena ketika kita mendustakan, apa akibat dasarnya orang mendustakan Al-Quran? Surat An-Nisa 56, walladzina kadzabu bi ayatina sawfa nuslihim nar. Orang yang sekarang mendustakan ayat kami, Allah akan masukkan ke dalam neraka. Kullama nadijat juluhum, setiap sudah kulitnya hangus terkelupas, badalnahum suludan, kalau ganti dengan kulit yang lain, liyadukul adab, supaya terasa siksa orang yang mendustakan konsep Al-Quran. Maka terapkan Al-Quran dalam hukum, dalam ekonomi, dalam politik, dalam sosial, kehidupan. Kalau itu dipraktekkan, itulah akan menjadikan obat. Maka disitulah Allah ketika menurunkan surat yang ke-62, surat Jumat, ternyata rubahnya jahiliyah adalah karena lewat Al-Quran.